Baik Mas, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini kan ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa yang menurut Mas Yunus pahami? Oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, ini wah, bagus sekali sebenarnya ini. Kalau kita melihat dari gambar uang yang ada di dalam di uang itu, coba kita lihat posisi yang paling tinggi, nominal paling tinggi, gambarnya siapa? Pak Soekarno dan Pak Hatta. Dan Pak Hatta. Sekarang saya tanya Mas, Pak Soekarno dan Pak Hatta itu dia orang yang bermanfaat untuk manusia lain nggak? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Makanya kenapa anak turunnya juga tiba-tiba juga banyak uangnya kan, gitu kan. Nah, kalau ditarik hadis tadi khairun nas anfa'uhum linnas, itu adalah ditarik kepada supaya kita bisa hidup berkelimpahan, kita hidup mudah, kita hidup bahagia, bahkan bisa kaya raya. Sebenarnya ini adalah ngomongin tentang wadah rezeki. Cuman kebanyakan orang di luar sana itu mereka sibuk bagaimana memperbaiki wadah rezeki, memperbesar wadah rezeki. Berarti kalau hanya di situ saja ya hidupnya nggak bermanfaat, Mas. Ya hidupnya ya rezekinya cuman gitu-gitu saja. Coba yang dipikir siapa? Hanya diri sendiri. Tapi kalau kita tarik kesimpulan dari pengertian hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, berarti kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Berarti kita tidak hanya sibuk memperbesar wadah rezeki kita, tidak sibuk membersihkan wadah rezeki kita, kita juga harus membuat keran dari wajah rezeki kita. Saluran air, pipa untuk mengalirkan apa? Rezeki kita. Mengalirkan ke rezeki kita. Supaya apa? Ada yang merasakan apa? Rezeki kita. Dari sini paham nggak maksudnya? Artinya kita harus menciptakan gimana? Kita harus mengalirkan ke orang lain gitu ya, Mas? Iya, betul sekali. Contoh pabrik gudang garam di Kediri di kita. Pabrik gudang garam di Kediri itu menghidupi berapa puluh ribu orang. Karyawannya banyak sekali. Karyawannya. Itu pasti karyawannya. Belum lagi masing-masing karyawan pasti punya keluarga, punya anak, punya istri, dan semuanya memakan dari hasil rezeki bekerja di pabrik gudang garam. Gitu kan? Otomatis debet wadah rezeki ini tadi, kalau kita ibaratkan air, semakin dibutuhkan orang banyak, semakin jadi yang diberikan dari sumbernya, yang ditarik dari sumbernya semakin banyak apa sedikit, Mas? Semakin banyak. Semakin banyak. Makanya tidak heran orang yang bermanfaat untuk orang lain itu semakin kaya. Karena apa? Yang dipikirkan bukan dirinya sendiri. Yang dipikirkan itu bagaimana dirinya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, memberikan pekerjaan orang banyak, lapangan kerja orang banyak, sehingga orang-orang di bawahnya bisa makan. Nah, itu berarti apa? Semakin besar aliran air yang keluar, aliran rezeki yang keluar untuk menghidupi orang-orang itu, semakin besar pula rezeki yang diberikan oleh dari Sang Maha Sumber. Tetapi kalau kita hanya berpikir diri sendiri, hanya mengumpulkan rezeki, mengumpulkan uang hanya untuk diri sendiri, tidak pernah untuk memanfaatkan, bermanfaat untuk orang lain, menghidupi orang lain, ya cuma segitu aja. Kenapa? Karena tidak untuk menghidupi orang lain. Makanya kalau hanya berpikir untuk diri kita, ya diberikan segitu. Tapi kalau kita berpikir untuk menghidupi orang banyak, ya kita pasti akan diberikan lebih banyak. Itulah konsep yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia lain.
Jadi tidak hanya untuk keluarga, tapi juga banyak orang. Tapi kebanyakan di luar itu mikirnya takut kesaingan atau takut di kudeta usahanya atau gimana, itu kebanyakan ada yang seperti itu, Mas. Nah, itu adalah mindset yang keliru, Mas. Keliru, Mas, ya? Itu adalah mental block. Ketika sampean, misalkan manusia berpikir seperti itu, disitulah kerannya akan sedikit. Keluarnya sedikit. Kenapa? Sedikit karena ada rasa kekhawatiran. Ada rasa takut. Ya kita lolos aja. Kita berikan secara apa? Secara kemanusiaan saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki banyak, berarti kita harus mengalirkan rezeki kita. Kalau secara sederhananya, Mas, kan ya sulit, Mas. Saya bukan jiwa pengusaha, saya bukan jiwa pembisnis. Bagaimana saya bisa membuat lapangan pekerjaan? Di agama sudah diajarkan bersedekah, sodakoh. Kan seperti itu, kan? Iya. Semakin kita bermanfaat, mengalirkan uang-uang kita ke harta kita untuk benar-benar manfaatan orang lain, wah, luar biasa yang terjadi apa? Yang terjadi ada semakin banyak. Cuman pertanyaannya di sini mungkin Mas Solikin tahu ya, kegiatan saya atau sikap-sifat saya kalau di luar sana bagaimana untuk masalah uang, sedekah dan lain-lain. Nggak pernah berpikir toh saya, sekian langsung masjid, ya kan, masjid butuh gini, Mas, langsung sekian, tidak hanya nominal 1 digit, ya kan, 2 digit, ya kan, 2 digit kan, dan itu 2 digit dan itu nolnya 6 kan gitu kan. Membantu orang kan gitu kan, mungkin dukun pijat saya, mungkin nggak ada yang bilang dukun pijatnya diberikan sepeda motor kan gitu kan, dan banyak lagi. Mungkin Mas Solikin tahu lah bagaimana saya kalau di rumah itu kan gitu. Jadi kaitannya memberi manfaat itu kalau dihubungkan dengan berkarma, berarti kita menciptakan karma baik gitu, Mas, ya? Betul sekali. Di samping kita menciptakan karma baik, karma-karma baik kita nanti juga ada efek kepada anak-anak kita. Jadi debit tadi, air yang diberikan tadi lebih besar, itu nggak akan pernah habis. Bahkan kita meninggal dunia bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Makanya bagaimana hari ini kita itu berpikir khairun nas anfa'uhum linnas, teman-teman. Bagaimana kita bermanfaat untuk banyak manusia. Jangan apa? Justru menyakiti, menipu, memeras, ngentit, maling, korupsi apalagi. Coba kita lihat fenomena-fenomena orang-orang yang korupsi, semuanya dihabisi kan gitu kan. Dikira korupsi itu nggak ada karmanya. Wadah, berarti dia itu bukan khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi apa? Ya buruk, apa dalilnya nggak ada ya? Nggak ada. Ya sebaliknya pokoknya. Sebaliknya intinya kan seperti itu. Iya. Terus untuk kita bisa memberi manfaat kepada sesama itu dimulai dari yang terkecil, gimana, Mas, caranya itu? Dimulai dari terkecil. Kalau contohnya tadi PT Gudang Garam terlalu besar ya contohnya, Mas. Kalau yang kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan itu gimana, Mas? Yang ringan-ringan gampang. Di hadapan saya ini ada Ustadz Solikin ini, ada Mas Solikin ini. Mas Solikin pengusaha jamur ya, pengusaha jamur kan gitu kan, berarti punya karyawan. Ya kan, punya kan? Berarti rezekinya berarti sampean kan bermanfaat untuk karyawannya sampean. Ya kan? Karyawannya sampean, dia itu punya keluarga. Otomatis hidupnya dia dari sampean. Berarti akhirnya apa? Debitnya sampean akan ditambah oleh Tuhan kan gitu. Karena Anda menghidupi banyak karyawan. Itulah yang namanya manfaat, itulah yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi soal manfaat ini kan tidak terbatas dengan uang saja kan, Mas, ya? Betul. Manfaat ilmu juga boleh. Misalkan bisanya cuma ngajari alif bata, ya diajarkan itu, kan itu bisa termasuk juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau kita bermanfaatnya seperti itu, dapatnya ya seperti itu, Mas. Yang di sini yang perlu yang konsepnya khairun nas anfa'uhum linnas ini bagaimana kita bisa
mempraktekkan hadis ini sehingga kita bisa hidup mulia, berkelimpahan, kaya kan gitu kan. Berarti kita harus manfaat yang ada notabene yang namanya memberikan kehidupan. Oh gitu. Dan memberikan kehidupan dari mana? Ya dari uang, betul? Dari uang, betul. Berarti makanya kalau kita sebisa mungkin menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ketika buka lapangan pekerjaan berarti kita sudah bermental apa? Kaya. Bermental kaya, bermental bos. Tapi kalau masih bekerja untuk dilakukan sendiri, nganu sendiri, berarti mental apa? Mental karyawan. Karyawan. Nah, itu yang perlu dipikir. Sebenarnya khairun nas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Makanya kadang kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang sudah menghidupi ribuan orang itu sulit matinya, Mas. Iya. Karena apa? Banyak orang menjadi manusia baik, hidup di situ, berdoa karena kebaikan dari seperti itu. Makanya bagaimana kita menciptakan kemanfaatan yang model seperti itu. Tapi kalau kita baliku walau ayah, sampaikan walau satu ayat, ya dapatnya ya cuma itu aja, cuma satu ayat aja. Paling setiap hari puasa dapat sarung kan gitu kan, karena dia cuma bisa memberikan manfaat cuma satu ayat ya kan. Gitu ya. Iya kan seperti itu. Bener nggak kira-kira? Bukan menghidupi. Iya. Betul. Yang dimaksud di sini khairun nas anfa'uhum linnas adalah bagaimana kita wadah rezeki kita diberikan apa tadi? Keran. Supaya apa? Rezeki kita juga bisa menghidupi orang lain. Jangan sampai wadah rezeki kita cuman untuk diri kita saja. Kalau untuk diri kita saja ya cuman segitu doang dan cepat habis. Kenapa? Setiap hari diambil, otomatis debetnya kan kecil dari Tuhan, kan gitu kan? Karena apa? Nggak ada yang dihidupi, nggak bermanfaat. Makanya harus diberi keran supaya dia itu airnya keluar, rezeki kita keluar. Untuk apa? Untuk menghidupi orang lain. Ya. Bukan sodako ubalikuni walau ayah, enggak. Ya, nah ini mungkin di luar banyak teman-teman yang bertanya ya. Ketika dalam kondisi zero, ketika dalam kondisi ekonomi masih terpuruk, gimana caranya mempraktekkan konsep tadi gitu loh, Mas? Ya, kan belum punya apa-apa, maksudnya mulai dari bawahnya itu dari hal apa gitu? Ya berarti harus sedekah toh, Mas. Justru kita sedekah itu bukan menunggu kita kaya loh. Sedekah itu justru ketika kita tidak punya apa-apa, kita harus bersedekah. Nah kalau kita sedekahnya cuma senyum ya dapatnya senyum, Mas, karena sistem semesta itu tukar memungkar pantulan. Iya. Ya kan, mantul. Kalau kita sedekah senyum ya disenyumin genti sama orang. Tapi kalau kita bersedekah barang ya kita dapat barang kan gitu kan. Dan itu lebih lipat ganda. Kalau kita punya uang 1.000 ya kita berikan berapa kan gitu kan. Yang penting satu. Di sini yang sulit adalah ikhlasnya. Kebanyakan orang sedekah gampang, wah ini, tapi nggak ikhlas. Kenapa kok manusia nggak ikhlas? Kenapa kok ketika sedekah nggak ikhlas? Karena masih butuh uang itu, masih kurang gitu loh. Punyanya cuma itu. Tetapi disedekahkan. Ini kan berat, Mas. Berat, betul. Ini kan berat, makanya guru saya dulu pernah bilang, kalau mau hidup mulia, hidup banyak uangnya, golek ono ilmu tanpa ing kuntul mabur, atau ilmu galiying kangkung. Ternyata apa? Ini ilmu apa? Ternyata ilmu ikhlas. Ternyata ilmu ikhlas. Kan itu. Iya. Memang ikhlas itu, kata ikhlas sih Mas ya, itu banyak dipelajari ya. Dari tingkatan SD pun sudah mengenal kata ikhlas. Tetapi bagaimana tadi ketika dikaitkan dengan hakikatnya atau makrifatnya, ikhlas itu seperti apa memang sebenarnya? Ikhlas itu berarti kita itu benar-benar tidak mengharapkan apapun, ya netral kan gitu kan? Ya netral. Ikhlas artinya melepaskan ya Mas ya. Melepaskan. Termasuk melepaskan kekhawatiran, ketakutan ketika tadi punyanya cuma 100.000 disuruh sedekah,
Jadi melepaskan ketakutan, wah nanti makan apa atau gimana, itu berarti Mas ya. Makanya kenapa Mas Solihin di RK itu diajari orang ikhlas itu nggak mudah loh. Karena masih ada rasa ketakutan. Itu kalau di RK kan dijelaskan itu adalah hasil dari hormon kan, hormon kesetresan kan. Iya. Nah makanya di RK diajarkan bagaimana melepaskan hormon itu kan, supaya apa, bisa menjadi ikhlas. Makanya ketika kita dalam keadaan zero kan nggak mungkin membuat lapangan pekerjaan kan, gitu kan. Nah yang harus kita benar-benar minimal lakukan itu adalah kita bersedekah dan kita melakukan uzlah. Harus tambah uzlah Mas ya? Iya, uzlah nung melek malam kan, gitu kan. Itu nanti wow, ini nanti di video yang akan datang mungkin kita bisa membahas power of uzlah gitu aja. Hal baru ini. Nah itu seperti itu. Tapi bicara soal ikhlas itu kan seharusnya ditempatkan di setiap gerakan kita Mas. Artinya tidak hanya soal sedekah tadi yang harus ikhlas, di semua ibadah kita kan memang diwajibkan untuk adanya ikhlas itu tadi Mas. Ya sebenarnya kadang gini loh Mas, kadang orang melaksanakan sebuah ritual ibadah itu, dia itu mengharap surga dan neraka, itu loh yang membuat orang gak ikhlas itu Mas. Oh, itu nggak boleh Mas ya? Ya nggak boleh. Menurut hakikatnya maksudnya? Menurut hakikatnya. Wong yang namanya menjalani sebuah ritual ibadah itu kepentingan untuk kita kok kan, gitu kan. Kalau aku menjalankan ini untuk masuk surga, berarti ikhlas nggak itu? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Makanya banyak orang menjalani ritual agama mengharapkan surga, takut neraka, jadinya apa yang terjadi? Terjadinya apa? Ruwet hidupnya tetepan. Karena apa? Tidak ikhlas dalam menjalani. Yang perlu kita cari adalah apa sebenarnya? Ridho kan? Iya, ridho ilahi. Ya hanya menjalani udah. Untuk urusannya nanti masuk neraka atau masuk surga itu bukan urusan kita kan? Iya seperti itu. Padahal kalau kita membahas surga neraka itu, kalau di surat Hud juga sudah dijelaskan secara nyata di mana surga dan neraka itu kan, gitu kan. Nanti aja di Sarah Sehat gitu ya. Jadi Zoom, gitu ya. Ketika kita beribadah tanpa adanya rasa ikhlas, jadi kembali ke anak SD tadi Mas ya. Betul. Jadi beragama hanya kulitnya saja. Sebatas kulitnya saja. Hanya sebatas ritual saja, tidak ada hakikatnya, tidak ada ma'rifatnya. Dan saya kira ikhlas itu memang harus dilatih terus Mas ya. Nggak bisa kok ujuk-ujuk ikhlas itu kan, nggak bisa Mas ya. Nggak ada Mas. Nggak ada di dunia itu semua instan, itu nggak ada. Itu butuh latihan yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman itu melihat saya hari ini bisa seperti itu karena luar biasa ikhlas, prihatinnya itu, tirakatnya luar biasa. Diinjak-injak menjadi keset itu sudah bertahun-tahun gitu loh. Makanya sampai menjadi sebuah kebiasaan, dipisui wong, dilone wong, ya wis kan gitu. Jadi ikhlas banget. Iya. Kalau sedekah, orang kaya punya duit banyak sedekah, ya itu biasa. Biasa Mas. Biasa Mas. Biasa banget itu. Yang heroik itu ketika beras habis, uang habis, tinggal sedikit harus sedekah lah itu. Nah, latihan itu luar ikhlas biasa. Itu melatih keikhlasan itu Mas. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi teman-teman di luar ya harus dimulai dari sekarang, harus dilatih ikhlas, harus dimulai dari hal kecil dulu mungkin barangkali. Seperti itu. Oke, pembahasan kita sangat luar biasa Mas, sangat seru. Di lain kesempatan kita harap ada pembahasan-pembahasan yang lain supaya bisa mencerahkan untuk semua orang. Oke, siap. Terima kasih. Kita ke depan mungkin akan lebih banyak membahas tentang ritual ya. Ritual keagamaan ya. Ya notabene mohon maaf teman-teman yang non-muslim, kenapa kita membahas ritual ibadah muslim, karena kita notabene backgroundnya dari
dari Muslim. Kan seperti baik, itu. terima kasih Mas Yunus. Kita cukupkan sekian dulu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi Om. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.